Kalau Anda ingin cari siapa yang terbaik yang bisa Anda percaya, teman akrab terbaik, tempat curhat, ngobrol, ngasih solusi, maka cirinya kata Allah, inna akramakum. Di antara sekian banyak manusia itu ada satu yang akram. Di antara sekian manusia yang aku ciptakan mulia itu, ada golongan yang lebih mulia dibanding mereka itu. Yang kalau berteman dengan Anda akan beruntung. Menatapnya, hati Anda bisa tenang. Mendengar nasihat-nasihatnya, hati Anda bisa lapang. Berjalan dengannya, tidak ada keraguan. Dan yang paling dahsyat, teman ini bahkan mengarahkan Anda untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ini? Inna akramakum indallahi. Di antara sekian banyak orang ini, maka yang paling mulia itu kata Allah, indallahi, di sisi Allah, menurut Allah. Jadi inna akramakum pakai inna, tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Harfu tauqidin wa nasbin tansibul isma tarfal khabara mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah saya jelaskan. Inna akramakum. Kalau ada teman umum, manusia umum, semua mulia. Sepanjang dia tidak keluar dari jalur kemuliaannya. Di antara mereka itu ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia. Perhatikan, siapa yang menyebut mulia itu? Indallah, menurut Allah. Allah yang menetapkan dia mulia. Awas, awas, garis bawah ini. Kalau orang Lampung menyebut Anda orang baik, maka orang Jakarta belum tentu menilai Anda baik. Kalau orang Jakarta menyebut Anda baik, maka orang Medan belum tentu mengenal Anda baik. Se-Indonesia menyebut Anda baik, maka Malaysia belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Orang yang paling takwa di antara manusia itu. Cari orang paling takwa dalam pandangan Allah. Akhwat cari suami, cari laki-laki yang paling takwa. Laki-laki cari istri yang paling takwa. Jadikan anak-anak paling takwa. Teman di kantor cari yang paling takwa. Tetangga pilih tempat yang paling takwa. Ke masjid cari orang-orang yang takwa. Anda temukan itu, maka kita akan lihat bagaimana jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada dua hal lagi tugas kita malam hari ini. Pertama, apa ciri-ciri orang takwa ini? Yang kedua, jaminan apa yang Allah berikan ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini. Tinggal nanti yang ketiga, kita praktekkan saja seperti apa kita bisa mewujudkan dua hal ini. Siap? Baik, kita baru mulai nih. Tadi mukadimah tuh. Ini intinya. Sampai jam berapa kita? Siap. Saya akan tulis sebanyak-banyaknya, jam 9 pulang, kawan kita menghapus sampai jam 11. Satu, ciri orang takwa, kalau seorang disebut taqi namanya. Kalau banyakan disebut muttaqun atau muttaqin. Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disebut dalam bentuk jama' plus ciri-cirinya. Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabu la raiba fi. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Perhatikan. Hudal lil muttaqin. Maka semua isinya akan memberi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, orang takwa ini orang-orang spesial, beda dengan orang biasa. Nah, ketika kita bertanya, ya Allah siapa orang-orang ini, apa cirinya? Maka diturunkanlah kemudian ciri-ciri plus amalan dia yang mendorong kita untuk masuk ke dalam kategorinya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa ciri pertama, mereka senantiasa mengupgrade keimanannya. Bukan cuma beriman sekarang, terus kapanpun dimanapun dia meningkatkan imannya kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangannya.
Gaib tak tampak dalam pandangan. Sifat Allah disebut gaib karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Alhamdulillah syarat iman kita dapat. Tapi terus di-upgrade. Jangan sampai di masjid beriman, di rumah tidak. Di rumah beriman, di kantor tidak. Di kantor beriman, di jalan tidak. Awas, jaga iman. Karena kata Nabi, ada orang pagi-pagi beriman, sorenya kafirah. Ada orang sorenya beriman, paginya kufur. Ada orang pagi beriman, siangnya luntur. Ada orang pagi beriman, paginya udah luntur. Ingat, cari orang takwa, cirinya pertama bukan sekedar beriman, bukan sekedar alladzina amanu, tapi alladzina yu'minun. Teman pertama, cari orang yang kualitas imannya senang mengupdate iman. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka cepat buru orang ini. Jadikan teman dalam kehidupan. Satu itu. Dua, kalau Anda menemukan yang kedua, maka yang kedua ini melebihi yang pertama. Siapa yang kedua ini? Wa yuqimunas shalah. Orang yang rajin menunaikan salat. Dua, rajin salat. Ada salat standar, ada rajin salat, beda. Kalau yang standar itu yang 5 waktu. Dikala menunaikan di bawah 5, berarti di bawah standar. Bukan sekedar fardu, tambah dengan sunnahnya, nafilahnya, nawafilnya. Siapa orang-orang ini? Saat ke kantor kok dia mampir ke masjid dulu, ternyata duha dulu. Malam-malam kok bisa ngontak Anda, akhi, bangun nih, tahajud yuk. Masya Allah. Tiba-tiba bisa share dengan Anda keutamaan salat syuruk. Kalau Anda sudah menemukan orang-orang yang rajin salat seperti ini, maka saran dari Al-Quran, dekati orang ini. Jadikan teman. Jadikan teman. Jadi kalau belum menemukan yang seperti ini, Anda menjadi begitu dulu. Supaya dengan itu Anda dapatkan orang-orang yang sekufu dengan Anda, insya Allah. Paham? 2. 3. Anda sudah menemukan orang yang mengupdate iman, orang rajin salat, tapi ada orang yang ketiga yang jauh melampaui yang 2 ini. Sudah imannya bagus, salatnya rajin, yang ketiga dia gemar berbagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, gemar berbagi. Bahkan berbaginya nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Bukan saat ada berbagi, saat sempit pun dia meninggalkan Anda, bukan. Kalau Anda menemukan teman seperti ini, maka dia punya kriteria yang mengungguli 2 yang pertama. Ambil sebagai teman. Kenapa? Karena dia akan bersama Anda saat sulit dan bahkan saat senang. Ada teman kalau Anda senang, dia datang. Anda sulit, dia pergi. Dan banyak yang sekarang begitu. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah rajin sholat, iman bagus, senang berbagi. Akhi mau kemana? Saya ke majlis ta'lim saja. Mau kemana pakai Grab? Aneh yang bayarin. Ada pembagian buku tuh, sana dijual. Tenang aja, aneh ada rezeki. Besok kemana kita? Aduh, nggak ada nih. Tapi kayaknya kita bisa minta petunjuk. Bisa minta petunjuk. Anda bayangkan dalam keadaan sempit pun dia ngasih referensi. Itu teman luar biasa. 4. Yang keempat yang paling dahsyat. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah, itu nggak ada duanya. Karena itu langsung pengakuan dari Nabi SAW. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yaitu orang-orang yang yakin, saking yakinnya dia ambil pelajarannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Apa yang ia yakini? Bima unzila ilaik, atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang keempat, ahli Al-Quran. Sudah, ini puncaknya. Al-Quran. Kalau sudah ketemu ahli Quran yang benar, ahli akhirat ini. Wabil akhiratihum yuqinun. Tapi ahli Al-Quran yang benar. Kalau Anda menemukan ahli Quran yang benar, persaksian Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4719, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik adalah ahli Quran yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Ada 3 jenis ahli Quran. 1, yang rajin baca, baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran,
Bahkan sulit meninggalkan mushaf. Sehari baca 1 juz, naik lagi 2 juz sehari, rajin menghatamkan. Demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menemukan orang ini, maka dia melebihi 3 golongan pertama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, dah otomatis Pak rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah, otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Yang kedua ahli tilawah, 1 qiraah, 2 tilawah, ngaji, ahli ta'lim, bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silahkan kalau nggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli ta'lim. Murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya. Ahli Quran. Yang ketiga tahfidz, menghafal Quran. Wah sudah ini. Tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Penghafal Quran yang benar, maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul, berusaha mengupgrade diri jadi begini. Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca, selama sebulan, 2 bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah, tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu Anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga Anda. Sekarang saya sudah senang nih, banyak orang cinta dengan Quran. Bahkan mau menikah pun sekarang maharnya pengen Quran diantara syaratnya. Makanya mulai sekarang tuh yang belum nikah tuh Quran dekati. Adik namanya siapa? Saya Anas Pak. Baca Anas. Aduh. Bagus. Kalau adik siapa? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik. Baca. Adik siapa? Pucat wajahnya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim Pak. Waduh. Kayaknya nggak ada harapan, cuman inspirasinya tinggi. Hanya panggilan sehari-hari kulhu Pak. Ayo, ya, boleh. Rubah diri kita. Kapan lagi kita dekat dengan Allah? Kita akan pulang. Suatu saat kita akan meninggal. Dan kita tidak tahu, mungkin malam ini kita kembali atau besok lusa kita berpulang. Karena itu perbaiki diri kita, minimal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir. Kalau kita bisa menjadi orang takwa ini, apa jaminannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul baik. Kata Allah, kalau Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini dan di-upgrade dengan baik, bahkan Anda menjadi orang-orang seperti ini, maka kemanapun Anda beraktivitas, aku akan berikan petunjuk, kata Allah. Tidak ada yang paling mudah kecuali ditunjuki Allah. Anda ke kantor dapat petunjuk dari atasan, pekerjaan mudah. Anda kemana-mana ditunjuki oleh Allah. Mau bekerja, kasih mudah. Rumah tangga, mudah. Semua mudah. Dan Allah melekat petunjuk itu. Makanya ketika petunjuk melekat, wa ulaika humul muflihun. Dimanapun beraktivitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau udah jadi orang takwa, maka kemuliaan takwa melekat pada orang-orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Begitu Anda masuk pada level takwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. 2, rizki tidak capek mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya sampai Anda pun tidak menduga, tiba-tiba dapat tidak seperti yang Anda gambarkan rizki. 3, Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan pada Allah. Kata Allah, aku jamin. Tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang engkau kerjakan akan sukses.
Apapun yang kau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan takwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh. Jadi orang takwa mudah hidup. Orang takwa rezeki gampang. Orang takwa sukses pekerjaan. Orang takwa bahagia hidup. Orang takwa pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, maka tunjukkan kepada saya siapa di antara mereka yang gagal. Allah sudah berikan keterangannya, berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan? Maka mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang takwa. Sekarang kita berlatih, maka saya sarankan bikin kurikulum dari sekarang. Ya, buat kurikulum. Mulai besok kita siapkan, keluarkan semua jenis salat sunnah, dan kita mulai pelan-pelan untuk berlatih mengerjakannya. Siap insya Allah? Ya, malam ini siapkan bangun tahajud. Mulai jangan tinggi-tinggi dulu Pak. Kata Nabi mulainya sedikit-sedikit dulu. Jangan langsung pengen 11, 23, mulai 2 dulu. Kata Nabi ini yang bilang. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau pengen salat malam 2 dulu. Itu pun pertama faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu, yang Anda hafal. Jangan maksa tinggi-tinggi dulu. Gak apa-apa. Pertama, 3 kul lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua, qul a'udzu birabbin nas. Tutup witir qul huwallah. Ketika mulai nyaman, besoknya tambah 4 rakaat. Witir 1. Nyaman 6 sampai 11 rakaat. Mau tambah lagi silahkan kalau sudah nikmat. Besok keluarkan salat syuruk. Keluarkan duha. Rawatib yang 12. Mutlaknya sebelum asar ada 4 rakaat. Di antara 2 adzan 2 rakaat. Kalau Anda sudah menikmati itu semua, demi Allah saya katakan akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Besok mau baca Quran berapa ayat? Mau menghafal berapa ayat? Besok mau infak berapa? Bikin anggaran walaupun cuma 100 rupiah. Gak ada uang dengan pakaian, gak ada pakaian dengan makanan, bagi walaupun cuma sehirup air. Niatkan aja. Apa niatnya? Untuk mendapatkan derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan mimpi yang kau harapkan itu.